Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dery Arviano, mungkin bisa panggil Dery. Kemudian teman saya di sana Mas Reno. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu dan teman-teman untuk bisa hari ini kita berdiskusi tentang perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan atau perlindungan jam sostek kepada teman-teman mahasiswa yang sedang melakukan magang. Jadi kalau kami boleh secara singkat menyampaikan, kita sebenarnya ada perlindungan yang telah diatur sebagaimana mestinya oleh negara. Mungkin untuk yang pertama kita bisa brainstorming terkait ini. Jika saat ini terjadi kecelakaan kerja terhadap mahasiswa yang magang, menjadi tanggung jawabnya siapa? Apakah perusahaan, apakah universitas, atau menjadi tanggung jawab dari masing-masing mahasiswa? Kalau secara hubungan kerja, mahasiswa magang itu banyak yang tidak mendapatkan upah atau belum diakui oleh perusahaan sebagai tenaga kerjanya. Jadi yang bersangkutan masih berstatus hanya belajar saja. Kemudian dari universitas, mahasiswa magang itu sebenarnya sudah dianggap dia mempunyai hubungan kesepakatan dengan perusahaan tempatnya magang. Sedangkan dari sisi mahasiswa mungkin banyak yang belum tahu lah. Kemudian yang cover perlindungan saya kalau terjadi apa-apa siapa? Sebenarnya ini adalah tanggung jawab kita bersama, baik dari universitas untuk menginformasikan bahwa teman-teman itu wajib punya perlindungan. Dari perusahaan beberapa sudah ada yang mewajibkan bahwa teman-teman magang ini harus terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sebelum bergabung ke perusahaannya mereka. Kalau untuk regulasi yang mengatur, kita ada regulasi Permenaker nomor 5 tahun 2021. Permenaker 5 itu turunan dari Undang-Undang 24 tahun 2011 dan Undang-Undang 40 tahun 2004, bahwa setiap orang yang bekerja atau melaksanakan pekerjaan harus punya jaminan sosial seperti itu. Nah, di Permenaker ini diatur tentang tata cara penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, khususnya untuk mahasiswa magang. Salah satunya peserta yang melakukan magang wajib terlindungi program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian sesuai dengan periode magangnya. Mungkin nanti kita lebih banyak sesi diskusi saja. Ini saya hanya menyampaikan secara normatif bagaimana perlindungan terhadap mahasiswa magang. Saat ini yang melindungi mahasiswa magang itu dua sebenarnya. Yang pertama dari BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana seharusnya. Cuman karena banyak mahasiswa magang yang saat ini banyak yang belum tahu bahwa mereka punya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan ketika itu diaktifkan, banyak yang masuk ke perawatan menggunakan jasanya BPJS Kesehatan. Kedua-duanya penyelenggara jaminan sosial yang memang cakupannya adalah seluruh masyarakat Indonesia dan bisa dipakai nasional dimanapun. Nah, kemudian kalau secara seharusnya, secara alur penggunaan, kasus kecelakaan kerja ataupun resiko kematian yang ada di universitas itu harus dilaporkan dulu ke pihak universitas, baru kemudian nanti ada koordinasi dengan kami untuk menentukan kira-kira yang cover di rumah sakit mana. Kami akan bantu. Kalau secara mudahnya mungkin Mas, di daerah A ada rumah sakit umum daerah, itu sudah pasti
melayani BPJS Ketenagakerjaan tanpa keluar biaya. Cuman kalau ternyata ada di suatu daerah yang tidak ada rumah sakit umum daerah, nanti kita akan bantu koordinasikan ke rumah sakit swasta yang ada di sana. Kemudian nanti dari kasus tersebut diminta laporan kronologi kejadiannya seperti apa, kemudian pada saat melakukan aktivitas apa, itu untuk membedakan yang bersangkutan akan dilayani oleh ketenagakerjaan atau kesehatan. Garis merahnya adalah kalau yang bersangkutan melakukan semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan dan mengalami risiko kecelakaan kerja, baik itu berangkat kerja, lalu lintas, ataupun pulang ke rumah, dia diakui sebagai kecelakaan kerja, termasuk serangan penyakit mendadak di lokasi kerja. Tapi kalau yang bersangkutan itu misal, Mas ini di tempat magang janjian sama teman-teman kantornya makan dulu. Nah pada saat makan di luar selesai jam kerja yang bersangkutan mengalami kecelakaan lalu lintas, itu yang nanggung nanti BPJS Kesehatan. Seperti itu. Mungkin saat ini ada satu penanggung lagi, yaitu Jasara Harja, itu khusus untuk nanggung kecelakaan lalu lintas, baik itu bekerja ataupun tidak bekerja, asalkan ada musuhnya. Jadi kalau dia kecelakaan melibatkan dua kendaraan, yang nanggung Jasara Harja. Tapi kalau dia kecelakaannya tunggal, langsung masuk ke antara dua BPJS ini, Ketenagakerjaan atau Kesehatan. Dua BPJS ini dilayani nasional. Jadi bagi teman-teman UKSW mungkin yang berhadapan dengan teman-teman mahasiswa dari semua daerah, itu nanti kita akan sampaikan tentang program magang ini. Perlindungan mahasiswa magang ini bisa dilayani dimanapun, kemudian kontaknya nanti siapa, nanti saya akan kasih. Kebetulan kalau untuk teman-teman UKSW nanti bisa menghubungi saya, nanti saya akan berikan kontak saya. Nah, dari 3 alur itu tadi, salah satu yang paling urgent adalah penetapan penanggungan. Jadi siapa yang akan menanggung kasus kecelakaan kerja? Kasus kecelakaan kerja itu bisa ditempuh 2 cara. Yang pertama, dia langsung dilayani rumah sakit dan rumah sakit akan ngirim tagihannya ke kita. Yang kedua, kalau itu terlanjur dibayar secara mandiri oleh mahasiswa, maka nanti mahasiswa tersebut bisa reimburse ke BPJS. Langsung ke BPJS, nanti pihak kampus hanya memberikan kontaknya saja ke kami, seperti itu. Kemudian, ini yang kita tanggung. Yang kita tanggung adalah biaya transportasi pengangkutan. Kalau dia jalur darat, kita angkut maksimal biayanya 5 juta. Kalau ada yang di daerah dengan beberapa kondisi kepulauan membutuhkan transportasi laut, biaya transportasi kita tanggung 2 juta. Kemudian kalau memang dibutuhkan, Mas keluarganya di Salatiga misalnya, kemudian dia harus dipulangkan dari tempat magangnya biar lebih cepat naik pesawat, Mas boleh nggak? Boleh. Itu biaya transportasinya kita tanggung maksimal 10 juta. Kemudian untuk perawatan dan pengobatan, kita tidak membatasi biaya pengobatan, dan kita akan pastikan yang bersangkutan sudah sampai di titik yang memang benar-benar bisa beraktivitas kembali. Kalau itu tidak bisa beraktivitas kembali, maka kita akan memberikan santunan kecacatan, baik itu cacat fungsi, misal fisiknya masih ada tapi fungsinya berkurang, ataupun cacat yang menyebabkan amputasi. Itu semua ada tabelnya. Kemudian kalau secara santunan kematian, itu nanti ada santunan kematian kecelakaan kerja, itu nanti ada santunan senilai 48 dikali rata-rata upah magang di seluruh Indonesia itu 1 juta. Jadi dasarnya 48 juta ditambah santunan berkala 12 juta ditambah biaya pemakaman 10 juta. Kalau yang bersangkutan mahasiswa dan sudah berkeluarga, punya anak, maka anaknya dapat
bantuan biaya pendidikan untuk menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. Kan kita tidak bisa generalisir bahwa mahasiswa belum menikah ya, ada mahasiswa yang kondisinya sudah berkeluarga. Nah, kalau terjadi resiko pada saat yang bersangkutan magang, kecelakaan kerja, di situ juga ada penggantian gigi tiruan, penggantian biaya keselamatan akibat kecelakaan kerja, dan rehabilitasi penggantian anggota tubuh yang hilang. Misal kakinya hilang, tangannya hilang, itu kita akan bantu hingga yang bersangkutan bisa aktivitas selayaknya orang normal, seperti itu. Kalau yang ini jaminan kematian, jadi kalau untuk case mahasiswa magang, kalau yang bersangkutan itu melaksanakan berkaitan dengan pekerjaan, kecelakaan kerja, tutup usia, masuknya kecelakaan kerja. Tapi kalau misal terjadi case-nya seperti ini, Mas, ada mahasiswa yang ternyata pada saat magang, perlindungan BPJS-nya aktif, terserang penyakit bawaannya dia, kemudian tutup usia. Apakah yang bersangkutan dan ahli warisnya berhak atas santunan? Iya. Jadi jaminan kematian ini tidak melihat penyebab tutup usianya, tutup usia karena apapun dapat santunan, seperti itu. Kemudian kalau untuk case-case yang utama, kalau dari kami menitik beratkan pada perlindungan mahasiswa magang pada saat berangkat kerja di lokasi dia magang ataupun pulang kembali lagi ke asalnya, tempat dia menetap. Jadi misal ada mahasiswa dari Salatiga, Mas, saya mau magang di Jogja. Pada saat dia mulai berangkat dari Salatiga ke Jogja, harapan kami teman-teman itu sudah punya perlindungan yang aktif. Jadi kalau terjadi resiko pada saat perjalanan dia berangkat, itu sudah bisa di-cover oleh BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini yang nanti mungkin kita buka sesi diskusi bagaimana baiknya kami juga secara penyelenggara, sebagai penyelenggara akan mencarikan jalan tengah yang paling baik. Gimana cara teknisnya, kemudian harus seperti apa, karena kalau boleh izin bercerita sedikit, sebelumnya saya juga kuliahnya di UKSW. Nah itu kan kalau di UKSW juga beberapa fakultas ataupun bahkan di fakultas yang sama, di prodi yang sama, mahasiswa magang itu berangkatnya bisa beda-beda tergantung tempat dia magang. Oh Mas, nanti bolehnya di bulan ini sama ini, walaupun dia ngambil di satu semester yang sama. Nah itu yang nanti kita perlu diskusi bareng, kita sikapi bareng kira-kira bagaimana kita bisa mengoptimalisasi perlindungan bagi teman-teman mahasiswa yang lagi magang. Kira-kira teknisnya mau seperti apa, kemudian kira-kira baiknya seperti apa secara pendataan. Kebetulan kita juga sedang dalam perumusan PKS dengan antara UKSW dengan BPJS Ketenagakerjaan supaya poin-poin itu nanti kita bisa atur kira-kira teknisnya yang baik dan yang tidak merepotkan teman-teman akan seperti apa, karena tentunya ini tidak bisa terlepas dari bantuan teman-teman koordinator fakultas masing-masing, karena kalau hal ini ada tapi tidak tersampaikan juga pasti tidak akan optimal ke depannya. Dalam waktu dekat kita akan segera membantu membuatkan panduan terkait perlindungan bagi mahasiswa magang. Cuman teknis pendaftarannya, kemudian teknis pelaporannya belum kita masukkan karena kita menunggu momen kumpul hari ini untuk diskusi kira-kira harus seperti apa. Nah, untuk kontak nanti bisa menghubungi saya apabila ada case-case yang terjadi dan itu kasuistis mungkin ya, nanti bisa kontak ke saya tidak apa-apa, ataupun jika ada butuh bantuan terkait BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya mahasiswa magang
mau nanya terkait datanya sendiri, datanya keluarga, tidak apa-apa, hubungi saya, nanti saya akan coba bantu. Kira-kira seperti apa, gitu. Nah, terkait program mungkin sudah seperti ini saja. Jadi pada intinya mahasiswa magang nanti kita akan cover terkait kasus kecelakaan kerja dan resiko tutup usianya. Itu iurannya cuma 16.800 sebulan. Jadi kalau mahasiswa magang mengajukan, Mas saya mau magang 2 bulan, ya berarti dia akan dilindungi 33.600. Nah itu yang secara teknis harus kita coba pecahkan bersama-sama. Nanti akan saya coba catat bersama teman saya kira-kira bahan diskusi apa yang cukup menarik dan cukup bisa membantu pelaksanaan perlindungan ini. Barangkali kita masuk ke sesi diskusi, ada yang mau disampaikan, monggo kami persilahkan. Ada yang mau menyampaikan? Langsung aja ya. Langsung aja. Terima kasih Pak Diri atau Ya, Mas Diri? Mas Diri aja. Jauh di bawahnya. Perkenalkan saya Samuel Mas dari koordinator Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tentunya sesi hari ini sangat bermanfaat buat kami ya, terutama tindak lanjut dari yang waktu itu juga sempat diatur dalam SK Rektor terkait BPJS TK untuk mahasiswa magang. Mungkin yang ingin saya tanyakan dulu, apakah ada kemungkinan selain magang di perusahaan itu pun tercover Mas? Misalkan di manajemen itu ada mata kuliah praktik event management. Output atau luaran dari mata kuliah ini adalah suatu event yang dilaksanakan untuk mempromosikan FEB. Nah, tetapi dalam hal pernyaan event tersebut kan ada aktivitas mahasiswa dari misalkan dari kos satu rumah ke kampus, dari kampus ke tempat persiapan acara, kemudian kalau ada pertemuan dengan sponsor, lagi dengan vendor, dan ya apakah yang semacam itu juga ada kemungkinan untuk di cover, itu dari manajemen, kemudian dari akuntansi ada community development, desa tematik. Jadi mahasiswa melakukan perjalanan rutin dari tempat tinggal ke desa, nanti balik lagi, besok berangkat lagi. Nah, apakah seperti itu juga bisa tercover? Mungkin itu dulu. Siap. Sekalian mungkin. Yang lain? Menyampaikan unek-unek enggak Bapak? Boleh. Iya, saya Prima dari Fakultas Psikologi. Jadi ada beberapa pertanyaan karena ini saya melihat dari kasus yang sebelumnya begitu. Dan mungkin ini juga akan terjadi ke depannya. Berkaitan dengan kalau saya melihat sekarang itu kan kalau berdasarkan dari kasus tahun lalu ada beberapa mahasiswa itu yang sampai masuk rumah sakit karena sakit ketika magang. Begitu. Nah itu apakah kemudian bisa di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan atau tidak? Begitu. Sakit ini bukan terus kemudian kecelakaan, tidak, tapi seperti mungkin karena ritmenya di sana di perusahaan, kelelahan dan sebagainya, sehingga yang bersangkutan ini masuk dan harus opnam di rumah sakit. Itu saja dulu, terima kasih. Ada lagi? Itu dulu. Oh ya, siap. Baik. Izin mungkin menjawab yang pertama dari koordinatornya FE ya, berarti FEB. Izin untuk perlindungan bagi mahasiswa itu bisa melindungi aktivitas mahasiswa apapun sebenarnya. Jadi apalagi dengan kurikulum yang saat ini ya, banyak aktivitas pembelajaran mahasiswa itu yang di luar universitas ataupun di luar kampus gitu. Itu mereka bisa dapat perlindungan kita. Cuman secara teknis mungkin nanti kita bisa diskusikan kira-kira yang mau kita atur tentang magang ini yang mana. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang sifatnya
membantu ataupun dibutuhkan bantuannya oleh fakultas untuk membantu pelaksanaan sebuah event, itu nanti bisa akan diatur seperti apa, itu nanti bisa apa nanti mungkin kita bisa diskusikan bareng kira-kira enaknya seperti apa nih, karena memang betul ada resiko-resiko yang melekat bagi mahasiswa ketika menjalankan hal-hal tersebut, baik itu lalu lintas di jalan, kemudian menemui vendor dan lain. Mungkin kalau terakhir itu kalau saya tidak salah di Viscom kemarin ada yang nanya ke kami kebetulan. Kalau di Viscom itu ada manajemen pertunjukan. Nah, hal-hal yang seperti itu kan teman-teman itu di luar kampus aktivitasnya, sedangkan jadi salah satu bagian peningkatan kapabilitas dari mahasiswa itu sendiri. Itu bisa kita cover. Kemarin teman-teman ada yang mendaftarkan dirinya secara mandiri ke kami, dan karena itu di luar kondisi magang, pengetahuan kami ya kami minta kemarin mereka mendaftarkan diri. Untuk pengetahuan teman-teman, izin aktivasi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan ini sifatnya kayak ngisi token listrik. Jadi ketika dia dibayarkan, maka dia punya perlindungan sesuai jangka waktu yang dia bayar. Jadi misal saya mau ada aktivitas yang bersangkutan dengan lalu lintas pekerjaan dan lain-lain 2 bulan ke depan, saya mau bayar dia untuk 2 bulan ke depan, boleh dan boleh, hanya bayar 2 bulan itu, selanjutnya nonaktif otomatis. Jadi dia tidak akan punya tanggungan terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin hal ini berbeda dengan BPJS Kesehatan ya. Kalau BPJS Kesehatan dia ikut sekali kemudian harus ikut terus tuh, bayar terus. Tapi kalau di Ketenagakerjaan sesuai kebutuhan yang bersangkutan, seperti itu. Kemudian menjawab yang dari psikologi ya, memang izin untuk yang kasusnya yang bersangkutan masuk rumah sakit karena kelelahan, di kami sebenarnya ada kategori penyakit akibat kerja Mbak. Cuman penyakit akibat kerja itu klausul penentuan penyakit akibat kerjanya cukup tinggi. Jadi kalau untuk faktor kelelahan di kami belum menjadi faktor penanggungan dari BPJS Ketenagakerjaan, masuknya masih di BPJS Kesehatan. Tapi nanti coba kami usulkan, karena bagi teman-teman mahasiswa menjalani dunia kerja itu kan mungkin masih jadi hal yang baru banget ya. Ritmenya biasanya udah masih santai gitu, kemudian ketika masuk loh ternyata sampai seperti ini nih, itu nanti coba akan saya dorong ke regulator, ke manajemen, apakah kita bisa cover hal yang seperti itu, karena konteksnya masih konteks mahasiswa yang menjalankan peningkatan kapabilitas seperti itu. Nanti coba saya kabari segera Pak, seperti itu. Ada lagi mungkin case-case tentang mahasiswa magang yang perlu kita diskusikan, mungkin banyak ya yang di lapangan. Mas ini kejadian dulu baru terdaftar, kemudian nah itu yang hal-hal yang perlu kita coba urutkan ke belakang kira-kira biar teman-teman ini perlindungannya aktif sejak dia mau berangkat, mau seperti apa teknisnya, karena itu kan cukup banyak. Iya, monggo silakan. Ya, saya juga mau bertanya lagi karena baru teringat. Jadi di tahun lalu itu ada mahasiswa saya bertanya ke saya lupa antara mau berangkat atau sudah selesai dari tempat magang, karena yang bersangkutan memang magang di perusahaan seperti itu. Ketika sampai di kosnya itu, terus apa ya, dia mengatakan kakinya itu keceklek atau apa seperti itu. Nah, gampangannya begini, kalau misalnya yang bersangkutan ini mengalami hal seperti itu, di mana sudah posisi masih berada di kos, itu apakah bisa diklaim atau BPJS ini hanya bisa mengklaim ketika setelah dari kos atau setelah dari rumah, pokoknya perjalanan sampai di tempat perusahaan atau kantor seperti itu. Kalian mungkin enggak ada. Selamat siang Bapak, saya Mardian dari Fakultas Hukum. Saya mau tanya, ini sebenarnya berangkat dari
kegelisahan atau artinya ada potensi terjadi. Yang pertama terkait dengan apakah dapat dimaknai sebagai kecelakaan kerja bila mana ada mahasiswa itu yang mengalami pelecehan seksual, Pak, di lingkungan kerja. Artinya kalau kita bicara kecelakaan, ada kerugian yang dialami oleh si pekerja di tempat melaksanakan pekerjaan. Nah, apakah ketika mahasiswa ini mengalami pelecehan seksual di lingkungan kerjanya, apakah itu juga bisa diklaim atau tidak? Terus yang kedua, Pak, ini berangkat juga dari magang kemarin di fakultas. Ada mahasiswa yang kemudian mengalami kecelakaan kerja, tapi sulit untuk menilai apakah ini pada saat dia berangkat kerja, atau pada saat bekerja, atau pada saat pulang, karena waktu pekerjaannya yang sangat sama dengan Pak Samuel. Nah, kebetulan karena magangnya di kantor pengacara, Pak. Di kantor pengacara yang sewaktu-waktu dapat dipanggil oleh kantornya, sudah pulang malam, sebentar tengah malam karena harus pendampingan di Polres, di Polda, dipanggil dan mengalami peristiwa seperti itu. Apakah itu juga termasuk atau tidak, Pak? Terima kasih. Yang pertama tentang perlindungan BPJS Ketenagakerjaan yang dari psikologi tadi. Kalau untuk perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sendiri itu merujuk hanya pada saat dia melaksanakan pekerjaan. Jadi izin mungkin pada saat berangkat di lokasi kerja ataupun pulang. Jadi kalau secara pemahaman mudahnya, ketika yang bersangkutan sudah mulai keluar dari pekarangan tempat tinggalnya, seperti itu, jadi sudah dikategorikan mulai berangkat kerja. Tapi kalau memang case-nya masih terjadi di tempat tinggalnya, itu masih jadi ranahnya BPJS Kesehatan, seperti itu. Kemudian kalau untuk yang dari Fakultas Hukum, saya mungkin menjawab yang pertama tentang jam kerja dulu. Jadi kalau jam kerja kita tidak batasi sebenarnya, yang penting yang bersangkutan masih berkaitan dengan pekerjaan yang dia jalani. Kemudian yang kedua, kalau tentang pelecehan seksual itu kalau di kami masih dalam pembahasan apakah yang bersangkutan akan masuk ke ranah kecelakaan kerja karena kerugian yang ditimbulkan, baik itu mental ataupun kerugian yang dialami oleh yang bersangkutan baik secara fisik ataupun hal-hal lainnya. Nah, itu nanti kita akan infokan juga segera terkait hal ini, karena kalau untuk case-case yang saat ini kita masih dibatasi pada perlindungan kecelakaan kerja ataupun ruda paksa. Ruda paksa itu menimbulkan memar ataupun bekas pada saat kasus kecelakaan kerja tersebut, seperti itu. Mungkin itu dulu, nanti kita coba sambil memberikan informasi lebih lanjut kalau yang tentang pelecehan seksual ya, karena memang ini menjadi concern yang cukup tinggi bagi mahasiswa magang dan itu perlu kami sampaikan secara teknis nanti kira-kira seperti apa, termasuk pelaporannya, kemudian termasuk hal-hal yang mengikat tentang regulasi tersebut. Mungkin nanti kita akan infokan segera. Mungkin ada pertanyaan lagi. Ini saya senang karena cukup luas. Ya, lagi Mbak. Jadi barusan kepikiran begini, kalau misalnya ada mahasiswa yang mengalami kecelakaan, tetapi bukan di hari kerja, karena kita tahu misalnya kan, jadi kan kalau di psikologi itu kan magangnya tidak hanya di Salatiga, Pak, tapi ada di Jogja, Solo, Semarang dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya di hari kerjanya Senin sampai Jumat, ya dia esoknya nggak rapat. Tapi ketika di hari Sabtu atau Minggu begitu, ketika itu kan misalnya memang bukan hari untuk masuk magang, terus kemudian amit-amitnya ada yang kecelakaan, itu apakah masih bisa diklaim atau tidak begitu? Terima kasih. Oke, saya Prima dari FSM, Namanya sama, Mbak Prima. Oke, mungkin kalau magang tadi sudah
ada beberapa pertanyaan dan hampir sama yang saya tanyakan juga, tapi ini mungkin di luar magang. Tadi kalau misalkan mahasiswa itu tidak lagi magang, tapi lagi mengalami kecelakaan atau sakit di luar magang, itu boleh tidak dijelaskan ke kami kira-kira mahasiswanya itu harus lapor kemana untuk pengurusan itu? Karena kalau magang kan itu secara tidak langsung sudah diuruskan sama Mas Roni dari universitas ya. Tapi kalau misalkan di luar magang itu pengurusannya untuk mahasiswa itu dari mana ke mana, itu bisa dijelaskan karena banyak sekali, mungkin kami juga bukan hanya koordinator tapi juga sebagai wali studi begitu ya. Kalau ada anak wali kita yang sakit terus nggak punya BPJS, kadang kita juga bingung mau membantunya bagaimana. Terima kasih, itu saja. Oke, siap. Wah, ini sorry mic-nya cuma satu jadi berantai. Izin yang pertama tentang yang dari Mbak Prima Psikologi, karena namanya sama. Mbak izin, kalau untuk case yang terjadi di luar hari kerja itu kita bisa cover kalau kronologinya berkaitan dengan pekerjaan. Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah kronologi. Tergantung kronologinya nih. Kalau dia kronologinya, Mas aku mahasiswa psikologi nih, cuman kemarin lagi bukan dari kerja kantor nih, cuman aku lagi melakukan sebuah hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Ketika itu ditulis seperti itu, maka kita cover. Tapi kalau yang bersangkutan murni nulisnya nggak bersangkutan dengan pekerjaan nih, cuma jalan-jalan, itu nggak kita cover. Nah, itu yang cukup menjadi kata kunci adalah kronologi. Nah, kenapa kok di alur tadi saya menyampaikan koordinasi dengan BPJS tenaga kerja? Karena yang harus kita jagain bareng-bareng, dan karena saya bayangin kalau saya jadi Bapak Ibu teman-teman semua di tengah kesibukan terhadap yang laporan gitu, dan itu kan belum tentu laporannya cukup jelas ya, kadang cuma ada kecelakaan nih gitu. Kecelakaannya di mana gitu, nggak tahu kecelakaan aja gitu, mau laporan bingung. Nah, itu nanti yang harus kita jagain bareng-bareng. Kita harus mastiin laporan kronologinya adalah kecelakaan kerja. Karena di kami yang penting adalah poin itu yang kita cover itunya. Jadi ya teman-teman mungkin bisa memahami kira-kira kenapa kok koordinasi sama kita nih untuk kronologi kejadian kecelakaan kerjanya, itu yang utama. Jadi kalau memang yang bersangkutan, misal Mas ada yang berangkat dari kosan tempat dia magang, kebetulan misal magangnya, biar gampang ini, Mas ada orang magang di RCTI, oke, dia punya kosan di Kebun Jeruk, berangkat nih Mas, tapi mampir makan dulu, kemudian dia berangkat ke RCTI. Pada saat dia berangkat makan, kecelakaan kerja tuh Mas. Kalau tulisan kronologinya dia berangkat makan, kita nggak cover. Tapi kalau kronologinya dia lagi berangkat magang masih di jalan, entah dia mau makan dulu, entah dia mau ngapain, itu kita cover. Itu yang menjadi titik poin pentingnya. Kemudian nanti kalau untuk magang tidak harus Mas Roni dulu, ke saya langsung nggak apa-apa, karena kan sifatnya urgent banget ya. Jadi tidak harus mungkin Mas Roni sebagai mengetahui aja nanti. Jadi kalau memang ada case yang terjadi, mungkin bisa dilaporkan untuk kontrol aja ya Mas. Jadi Mas ini kemarin ada laporan udah masuk ke BPJS belum, nanti tinggal konfirmasi ke kita gitu. Nanti kalau langsung kontak ke saya juga tidak apa-apa, Mas Diri ini ada yang kecelakaan pada saat magangnya di A, kemudian kasusnya kronologi seperti ini. Nanti kita akan bantu menyampaikan. Kalau itu di Salatiga dan sekitarnya, mungkin saya akan bantu menyampaikan ke rumah sakitnya. Tapi kalau dia terjadinya di luar Salatiga, maka saya akan menghubungi BPJS setempat terhadap laporan tersebut. Jadi biar laporannya juga lebih enak. Kemudian terkait waktu pelaporan, izin saya tambahkan, waktu pelaporan magang itu sebenarnya secara regulasi 2 kali 24 jam kalau kecelakaan kerja. Cuman karena kejadian lapangan itu mayoritas Mas, kalau yang mahasiswa tersebut magang sendirian, kemudian kecelakaan kerja, ada yang laporin Mas.
kemudian bersangkutan sudah terlanjur bayar sendiri, nanti di reverse boleh nggak Bapak? Jadi nggak harus terpaku dengan waktu tersebut, cuman jangan terlalu lama juga ya. Misal pas ada yang kejadian kecelakaan nih Mas, cuman sudah semester yang lalu nih gitu, saya baru tahu ya kan, wis lama banget ya. Tapi ya nggak apa-apa, diajukan aja. Cuman kita coba minimalisir hal tersebut supaya prinsip kedaruratannya dari BPJS Ketenagakerjaan bisa aktifkan. Jadi kalau memang itu darurat, kita akan minta ke layanan kesehatan supaya diprioritaskan. Karena izin kalau di BPJS Ketenagakerjaan kita kan pakai kelas 1, fasilitasnya kelas 1 dengan harapan ini kedaruratan dan dapat layanan kamar yang secara langsung seperti itu. Kemudian kalau terkait menjadi wali studi, ini memang sebenarnya iya, teman-teman koordinator fakultas itu sebenarnya jadi teman curhatnya teman-teman yang lain ya. Jadi kalau ada apa-apa ngeluhnya ya ke siapa lagi gitu, ngeluh ke dosen-dosen yang lain juga nggak berani gitu, mungkin ke teman-teman koordinator fakultas. Nah kalau ada case-case seperti itu di beberapa daerah ada yang sudah menjadi rujukan UHC. UHC itu ranahnya BPJS Kesehatan terkait universal health coverage. Nah, mahasiswa yang belum punya BPJS dan mayoritas memang di mahasiswa usia mahasiswa itu ketika dia mau berobat ternyata BPJS Kesehatan tidak aktif nih. Ketika dia mau masuk rumah sakit ternyata loh udah nggak bisa dipakai nih, karena di BPJS Kesehatan itu ada regulasi batas usia seorang anak masih bisa ikut BPJS Kesehatannya orang tuanya. Itu kan cuma sampai 21 tahun atau bisa diperpanjang sampai 25 tahun apabila yang bersangkutan masih kuliah. Nah, case-case tersebut nanti coba saya hubungkan dengan Mbak Elna. Nanti saya akan izin share kontaknya langsung ke teman-teman semua. Jadi nanti kita bisa bantu teman-teman yang mungkin minta tolong ke kita, karena ya memang benar gitu, kadang ada hal yang ini kita harus nanya ke siapa nih, nanti saya akan coba hubungkan dan apakah yang bersangkutan bisa diaktifasi secara mandiri seperti itu, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan, monggo silakan. Mas, saya Oh ya. Jadi kalau apa ini tadi masalah artinya berarti tadi masalah apa klaim atau ini masuk BPJS yang mana itu based on kronologi gitu ya. Jadi dia mau gimana itu nanti kronologi. Nah kalau prosedur Mas, ini misal kami sudah mencoba kronologi di mahasiswa sudah kronologi atau koordinator magang juga sudah melihat, terus kayaknya masuk ke tenaga kerja nih. Itu prosedur klaimnya mungkin. Ya. Ya. Duluan. Oh ya. Mungkin sedikit nambahin mungkin ke Mbak Rima ya. Jadi gini Mbak, untuk kemarin itu kita ada rapat dengan Pak WRG. Mungkin ada keresahan dari kita, ada mungkin ada banyak mahasiswa dari luar Jawa, mungkin ada yang belum tercover BPJS Kesehatan. Itu masih kita istilahnya masih kita godok, kita sudah memberikan semacam apa namanya nanti kita sudah berbicara dengan pihak BPJS Kesehatan untuk memberikan ada program BPJS Kesehatan yang bisa mengcover mahasiswa, itu seperti itu. Jadi mungkin ditunggu aja mungkin untuk kita selanjutnya, mungkin yang digodok ini bisa cepat empuk lah. Bisa cepat empuk. Gitu, ya, Betul. belum. Tapi untuk arah pembicaraan itu sudah ada untuk mengcover mahasiswa kita yang belum tercover BPJS Kesehatan. Seperti itu. tesnya berbeda ya. Iya. Dengan ini. Tapi nanti nih pas ketemu tak sampai gitu. Ya, mungkin itu kan bisa bicarakan lain waktu mungkin ya. Gitu. Oh iya. Ini yang terkait kronologi pelaporan. Jadi idealnya ketika muncul suatu kejadian kecelakaan kerja, dari pihak peserta itu melaporkan bahwa dirinya kecelakaan kerja kepada
Kalau ini konteksnya mahasiswa magang berarti ke koordinator fakultas. Nah kemudian koordinator fakultas nanti bisa langsung WA ke saya dan memberitahu ke Mas Roni. Ke Mas Roni hanya memberitahu saja untuk kontrol nanti kira-kira hal-hal yang ini sudah ditindaklanjuti belum, keputusannya gimana dari BPJS gitu. Kemudian kalau untuk tagihannya itu ada 2 jenis sebenarnya. Kalau dia masuk ke rumah sakit yang sudah kerjasama, maka dia akan otomatis dari rumah sakit tersebut yang nagih ke kita. Pihak mahasiswa tidak bayar sama sekali, dan mohon dipastikan juga memang tidak perlu keluar biaya sama sekali. Itu yang harus kita sampaikan ke mahasiswa. Kalau dia ini ada case kecelakaan kerja nih, oke, udah punya BPJS, nanti kronologinya kita sampaikan, tinggal masuk ke rumah sakit, nanti rumah sakit yang akan nagih ke BPJS. Jadi tidak perlu bayar sama sekali ya gitu. Kemudian kalau misal ternyata yang kejadian mas ada temanku kecelakaan kerja, tapi yang bersangkutan karena kemarin tidak nolongin sudah terlanjur bayar sendiri, apakah dia bisa klaim ke kami? Itu bisa. Jadi ada 2 skema ya. Pertama rumah sakit yang nagihkan langsung ke kami, atau kalau itu sudah terlanjur dibayarkan pribadi nanti bisa direimburskan ke kami, seperti itu. Ya. Kalau misalkan anaknya ini kan harus melalui koordinator ya, ke masnya. Kalau misalkan ini sudah genting banget nih, Boleh langsung ke aku, anaknya apa-apa. langsung ke masnya bisa. Boleh, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya untuk mempersingkat aja sih. Cuman saya tidak boleh melupakan unsur teman-teman harus laporan dulu. Takutnya nanti fakultasnya nggak tahu nih gitu. Karena memang kita bisa sih sebenarnya langsung dia ke rumah sakit bisa. Cuman untuk kontrol dari teman-teman supaya ya bisa sama-sama monitor kondisinya. Jadi misal ini mau dikirim nih, oke dikirimnya kemana, kemudian nanti seperti apa gitu, itu yang kita akan coba monitorkan. Tapi bisa sebenarnya kalau misal yang bersangkutan aku udah punya BPJS langsung masuk rumah sakit, yang paling gampang masuk ke rumah sakit umum daerah. Cuman kalau misal rumah sakit umum daerahnya kurang oke nih di sini gitu, aku mau rumah sakit swasta, cari rumah sakit swasta yang paling bagus di situ. Karena malah kemungkinan kerjasama kita sama rumah sakit swasta yang bagus-bagus. Karena kita dorong utama di situ. Kalau ke klinik yang kecil-kecil malah kami nggak merekomendasikan, karena beberapa teman-teman kalau klinik ada yang belum kerjasama dengan kita itu. Jadi nanti mungkin jadi salah satu materi yang kami sampaikan, kalau terjadi kecelakaan kerja ya langsung ke rumah sakit yang kemungkinan besarnya sudah kerjasama dengan kami, seperti itu. Ada lagi? Ini diskusi case keseharian nggak apa-apa. Misal Mas ini ada yang berangkat magang tapi belum punya perlindungan, kira-kira case-nya mau diapain? Nah itu nanti mungkin kita bisa diskusikan juga, karena mungkin akan banyak hal yang seperti itu ya, menyikapi kondisi lapangannya yang mungkin saya juga kurang paham nih, kira-kira ada hal apa, misal ini yang bersangkutan belum daftar atau udah berangkat magang duluan, ini nah gitu-gitu lah, monggo saja. Oke, Mas, terkait dengan timing begitu ya. Jadi di FEB sendiri itu secara semester aktif mengikuti yang diatur oleh universitas. Misalkan semester ganjil itu nanti akan mulai di 19 Agustus. Nah, tetapi ada juga beberapa mahasiswa yang nanti pertengahan Juli sudah mulai. Belum semester aktif tapi dia sudah mulai magang. Nah, ini terkait dengan periode perlindungan, sebaiknya mengikuti semester aktif 16 Agustus ataukah mulai 1 Agustus saja gitu. Sehingga kalau ternyata mulai 1 Agustus kan berarti paling lambat minggu ketiga Juli daftar mahasiswa ini kita sudah serahkan ya untuk di cover. Dan misalkan ini kita diskusi aja biar enak gitu ya. Ya, misalkan selesainya di pertengahan Desember nih. Nah, apakah dilindungi sampai akhir November aja atau sekalian sampai akhir Desember gitu? Ya, mungkin Mas ya. Nah ini
case-nya menarik dan coba saya ceritakan apa adanya biar lebih lengkap. Jadi gini, sebenarnya teman-teman mahasiswa magang itu punya masa tenggang perlindungan. Jadi kalau terkait token listrik itu kan, kalau token listrik mati nggak bisa dipakai lagi. Tapi kalau di kami itu ada masa perlindungan lebih 2 bulan dari tanggal akhirnya dia magang. Jadi termasuk tadi misalnya case-nya dia tuh sampai pertengahan Desember, harus bayarnya sampai Desember apa boleh sampai November aja? Sampai November nggak apa-apa. Nanti yang itu ya kita berharap nggak terjadi apa-apa ya. Cuma kalau misal in case terjadi suatu resiko itu masih di cover kok sama kita sebenarnya gitu. Nah, itu yang coba kita. Jadi kalau misal mau dimajuin gitu, ya nggak apa-apa dimajuin. Cuman nanti yang lebih duluan dia akan selesai. Berarti satu kelompok itu dia akan ada masa tenggangnya yang sampai Desember itu, dan nanti sisanya pakai masa tenggang itu. Itu masa tenggang itu cara perlakuannya nanti gini. Kalau yang bersangkutan mengalami resiko, dia hanya bayar berarti yang belum dibayar aja. Kan PDI itu, dan kita tentunya berharap tidak terjadi apa-apa sih. Daripada kita nambah 1 kali iuran, mending kita kasuistis saja. Kalau misal, Mas ini ternyata ada kejadian nih kemarin pada saat mau pulang dan mau selesai makan malah ada kejadian gitu. Nah itu kita masih bisa cover, nanti yang bersangkutan tinggal bayar 1 kali iuran aja gitu. Coverage-nya masih sama ya? Masih sama gitu. Jadi kalau memang cita-citanya teman-teman sebelum berangkat sudah aktif. Cuman ini mungkin nanti hal yang harus kita bicarakan Mas Roni sama universitas, kira-kira cut off-nya mau seperti apa supaya teman-teman ini pada saat berangkat magang itu kan nggak hanya berangkat ke lokasi kerja ya, dari Salatiga ke kotanya itu juga mengandung resiko yang kita nggak tahu gitu. Nah itu yang kita coba ambil dan kita harus nanti temukan solusinya, kira-kira baiknya mau seperti apa. Karena kalau ngomong kewajiban, sebenarnya jadi kewajibannya mahasiswa untuk bayar. Cuma karena kemarin dari SK Rektor kan pembiayaannya dari universitas ya. Nah itu yang nanti coba kita diskusikan lagi, kira-kira baiknya mau seperti apa nih untuk teman-teman yang satu mungkin dia berangkat lebih dulu dari semester aktif, atau teman-teman yang memang periodenya juga mundur nih, karena misal ada yang nambah dulu dia sebulan gitu, itu bisa jadi dia mundur waktu magangnya, pulangnya dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang nanti coba kita diskusikan secara utuh, dan saya malah butuh masukan hal-hal yang seperti itu supaya nanti saya secara perlindungan bisa ngasih yang paling optimal ke teman-teman ini, mulai dari Mas dia semester aktif ini tadi Agustus tapi udah berangkat duluan gitu. Nah itu hal yang kayak gitu yang mungkin kita harus diskusikan lebih apa adanya gitu. Nah mungkin ada yang lain, silakan. Oh iya, boleh enggak apa-apa. Ini Mbak Prima juga bukan? Mbak Prima. Oh bukan. Saya kira sama. Mas, Oh Christine. dari FKIP. Sebelumnya saya menggantikan Bu Yunis. Jadi saya belum mendapatkan pemahaman yang utuh terkait BPJS ini, karena sejak saya mengambil alih untuk PLP, untuk FKIP PLP sebutannya, semester antara dan bahkan semester yang berjalan ini sepertinya belum ada pendataan BPJS dan sejenisnya seperti itu. Nah, bolehkah diberikan informasi, saya mohon maaf tadi terlambat, bolehkah diinformasikan terkait untuk pendataannya sebenarnya timeline-nya bagaimana? Karena mengingat di FKIP itu bahkan di mendekati penyerahan saja itu mahasiswanya masih belum fix seperti itu. Jadi
tergantung harga beras. Tergantung harga beras. Jadi kalau misalkan kita udah koordinator bilangnya ke Kaprodi mohon segera Ibu Bapak gitu. Dan juga kita biasanya kerjasama dengan prodi yang keguruan untuk penyerahan ataupun penarikan bersama beberapa sekolah seperti itu. Jadi kalau boleh disampaikan untuk timeline-nya sekaligus kami sampaikan kepada Kaprodi masing-masing. Karena rencananya kami akan melakukan evaluasi sekaligus menyampaikan beberapa catatan kepada Kaprodi untuk persiapan PLP yang akan datang di semester berikutnya. Seperti itu. Terima kasih. Siap. Saya. Oh iya, boleh sekalian. Yang tadi terkait dengan penyakit-penyakit yang bisa di cover itu seperti apa saja? Kalau misalkan ada membutuhkan operasi yang besar sekali, itu apakah tetap di cover? Kalau penyakit bawaan itu bagaimana juga? Siap. Kemudian tadi kalau tidak salah karena saya juga terlambat, boleh dijelaskan ulang terkait dengan transportasi, kayaknya tadi ada yang pesawat dan sebagainya untuk anak-anak, itu prosesnya seperti apa? Siap. Nah ini hal yang lagi saya bayangin untuk cut off-nya Mas Roni izin. Jadi kalau untuk cut off sebenarnya kami tidak merujuk dia mau magang kemana. Nah yang kalau di bayangan saya saat ini namanya masih siasat ini. Masih siasat ini. Jadi ketika teman-teman itu ngeklik dia mau magang, klik gitu. Bayangan saya mungkin data itu aja yang dipakai untuk dasar perlindungannya teman-teman tuh. Cuman yang belum saya bisa ketahui dan mungkin teman-teman semua juga alami, dia berangkatnya kapan. Jadi ketika kita bisa tahu sih jumlah mahasiswa yang akan magang berapa, mungkin berdasarkan itu. Cuman periode waktu magangnya yang kita belum tahu. Nah itu yang nanti mungkin coba kita sepakati bareng mungkin dari hasil diskusi ini, apakah kami nanti coba menyesuaikan waktunya, ambil yang paling awal, sisanya kita aktifkan masa tinggangnya itu tadi. Jadi misal magangnya kan rata-rata 4 bulan ya, 3-4 bulan ya, 2 bulan ada, 2 bulan kurang ada juga ya. Nah ya itu kan kita tidak tahu waktunya ya, nanti kira-kira, dan itu akan muncul standar yang beda-beda tuh dari masing-masing fakultas, kira-kira mau seperti apa, kemudian ngambil jangka waktu terdepannya kapan, gitu-gitu ya. Nanti kita coba rapikan supaya semuanya benar-benar bisa terlindungi gitu. Jadi kita bisa aktifkan teman-teman itu mulai dari berangkat. Kemudian kalau untuk transportasi izin, kita dari BPJS Ketenagakerjaan itu nanggung semua hal yang dibutuhkan dari penyembuhan orang yang kecelakaan kerja termasuk pengangkutannya. Jadi kalau yang bersangkutan misal kecelakaan jauh nih dari tempat dia tinggal saat ini Mas, keluarganya di Salatiga, kecelakaannya karena dia ngambil magang di Lampung misalnya. Dia magang di Lampung masih ikut sama temennya, dan ternyata kecelakaan kerja di Lampung. Nah, karena nggak ada yang rawat, dia butuh dirujuk ke Salatiga nih Mas. Dia butuh pesawat, itu bisa kita cover maksimal 10 juta. Kalau dia misal Mas dari Bali butuh laut dulu baru darat, itu kita cover juga. Laut itu kita cover maksimal 2 juta, darat itu kita cover maksimal 5 juta. Kalau untuk pembiayaan kita tidak batasi biayanya, jadi asalkan itu sesuai kebutuhan medis untuk penyembuhan, kita akan cover semuanya. Yang penting tidak di luar kebutuhan medisnya dia. Misalnya ada orang kecelakaan kerja nih patah tangan, operasi hidung, operasi hidungnya nggak kita cover gitu. Mumpung nih sekalian gitu kan, barangkali kan ada ya gitu. Sekalian nih Mas, sekalian biasanya sekali aja gitu. Itu nggak kita cover. Tapi kalau dia bersangkutan dengan kebutuhan untuk menormalkan orang tersebut, semuanya kita cover. Biayanya berapapun, berapa lama pun kita akan cover.
kemarin yang paling parah kita ngalami di Pekanbaru itu 7,3 M kita bayar karena dia lumpuh kena di tulang belakang. Belakangnya. Jadi ya sampai ada di suatu titik keluarganya nanya ke kita, Mas ini kalau dihentikan aja gimana sih Mas daripada kasihan gitu. Itu keputusan keluarga, tugas kami hanya pembiayaannya nggak boleh putus gitu, dia harus benar-benar dapat pelayanan optimal aja gitu. Ada lagi? Mas, kalau misalkan kita misalnya mahasiswanya itu tidak punya BPJS, apakah harus daftar BPJS Ketenagakerjaan kalau untuk magang lagi atau tidak bisa karena udah punya BPJS? Nah, kalau dia punya BPJS-nya kesehatan, ketenagakerjaannya harus. Tapi kalau dia sudah punya BPJS ketenagakerjaan sendiri, tidak apa-apa, tidak daftar. Kan barangkali kita tuh kemarin udah sosialisasi sama UKM. Nah teman-teman UKM itu ada yang sudah punya juga. Nah itu yang mungkin pelaporannya dari dia ke kami aja. Tapi kalau untuk jaga-jaga, kalau dia mau aktifasi BPJS ketenagakerjaan tidak apa-apa. Jadi dia punya double, karena kita akan melindungi dia berdasarkan pekerjaan yang dia laporkan ke kita. Mungkin dia daftar mandiri untuk UKM, berarti dia sebagai pedagang nih gitu. Cuma pada saat dia case-nya, ini lagi magang nih kecelakaannya, dia berarti nggak ada perlindungannya di mana. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk aman dan mudahnya mending didaftarin aja gitu. Mungkin karena ini kita sudah jam makan, kita sambil makan nggak apa-apa ya, nanti sambil diskusi boleh ya, nggak apa-apa ya Mbak Mas sekalian. Saya manggilnya Mbak Mas karena mungkin kita sama-sama dari KSB semua. Mungkin itu dulu terkait diskusi yang dari BPJS Ketenagakerjaan. Nanti kita sambil makan, sambil santap siang, kita boleh sambil diskusi kira-kira baiknya gimana, nyamannya gimana, pasnya gimana, supaya teman-teman, kalau harapan kami cuma simpel, harapan BPJS simpel, ketika mereka berangkat sudah aktif tuh perlindungannya gitu. Nah itu nanti terkait teknis-teknis seperti itu yang mungkin kita bisa diskusikan bareng. Enaknya gimana nih, teknisnya gimana. Kemudian terkait nomor HP nanti di-share aja ke teman-teman nggak apa-apa, atau mungkin kalau teman-teman di setiap fakultas kan ada TU masing-masing ya. Kalau ada kecelakaan kerja pada saat magang hubungi saya nggak apa-apa. Nomor saya ditempel-tempel karena memang oh iya belum dicatat ya. Saya kasih nomor saya dulu. Nah itu 0813 9023 3535. Satu lagi Mas, karena tadi prinsipnya seperti token ya. Berarti tidak harus aktif tanggal 1 Mas. Enggak harus. Misalkan ada yang nyusul nih tanggal 25. Berarti aktifnya mulai 25 besok ya. Bisa. Kita ngitungnya hari kalender Mas. Hitung hari kalender. Jadi pelindungan kita tuh hari kalender. Cuman yang menjadi bahan diskusi itu nanti terkait pembayarannya, karena kalau melihat SK Rektor kemarin jadi kolektif ya, bayarnya akan bareng gitu, sedangkan berangkatnya sendiri-sendiri nih gitu. Ada yang berangkat duluan, ada yang berangkatnya nanti tanggal berapa, itu yang perlu kita diskusikan. Karena memang kemarin kalau kami buatnya, kita buatin per fakultas, kita masukin ke wadah masing-masing fakultas. Jadi fakultas A 100 orang ya berarti akan bayar 100 orang periodenya ini ke ini. Karena kalau kita sebenarnya bisa sih kita pecah-pecah, cuman kan akan menjadi hal teknis yang sedikit nambah kerjaan banget sih mungkin itu. Nah, itu yang kita nanti diskusiin bareng aja, kira-kira enaknya mau gimana nih gitu. Termasuk mungkin masa ada mahasiswa harusnya sekitar aktif Agustus, dia Mei udah magang nih gitu. Nah itu gimana gitu, kalau dia punya perlindungan mandiri boleh dan tidak apa-apa sebenarnya. Cuman kan ada hal yang harus kita sikapi nanti ke depannya, kira-kira seperti itu. Mungkin itu nanti sambil makan kita diskusi lagi. Kami persilahkan Mas Mbak untuk makan, kita sudah sediakan biar sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Itu terima kasih. Nanti ada hal yang mau ditanyakan boleh ditanyakan sambil kita makan bareng. Sebelumnya saya wakil BPJS Ketenagakerjaan Ungaran dan Salatiga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata.
Nanti kalau ada hal yang perlu ditanyakan kita bahas selanjutnya. Ya, terima kasih. Mungkin tadi bisa. Mari kita makan dulu. Ya, silakan. Ini menarik banget. Senang aku tadi. Mari kita makan. Monggo. Ini harus anterin satu.